Saudara-saudara, kita perhatikan ya 3 ayat ini. Ini masih ada kaitannya dengan ayat yang sebelumnya. Ayat 93 itu ada ungkapan Allah, wa usyribu fi qulubihimul ijl. Jadi mereka itu saking senangnya sama dunia itu sampai diresapkan ya di dalam hatinya kecintaan pada dunia seperti meresapnya warna ke kain. Kain putih kalau direndam di dalam rendaman warna biru tuh ada ya, warna biru misalnya cairan, begitu diangkat biru semuanya, meresap sampai ke benang-benangnya. Jadi mereka itu memang ya begitulah ya. Nah, begitu usyribu. Nah, karena mereka sudah diresapkan ya, kecintaan kepada dunia itu seperti meresapnya cat warna di kain ya, seperti meresapnya air di dalam tanah yang dahaga, udah kemarau 1 tahun tiba-tiba turun air hujan, sedetik dia habis air itu langsung masuk ke dalam. Maka karena sudah diresapkan rasa terlalu cinta itu, maka mereka takut mati. Nah, kita sebagai umat muslim, orang beriman, nggak boleh takut mati ya, nggak boleh takut mati. Mati itu bukan ditakuti, tapi juga jangan dicari ya, jangan cari mati juga, tidak boleh ya. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang saya sampaikan dalam khutbah tadi, 1 dari 5 hal yang untuk itulah agama diturunkan, kitab suci diturunkan, nabi dan rasul diutus, adalah hifzun nafs, menjaga jiwa, nyawa. Tapi bukan berarti kemudian menjaga jiwa atau nyawa itu artinya mencintai dunia melebihi dari yang lain. Itu tidak boleh. Maka kata para ulama ya, bapak-bapak dan ibu saudara sekalian, obat ya, supaya jangan sampai hati kita itu meresap ya, cinta dunia yang lebih, yang membuat kita lupa diri, kemudian membuat kita takut mati, membuat kita takut berjuang. Apa sih yang harus kita lakukan? Kata para ulama, pertama, sadari bahwa dunia ini adalah aradun zail, sesuatu yang sifatnya sementara. Maka dunia itu, isi dunia itu disebutkan di dalam istilah ya, termasuk Al-Quran disebut aradul hayatidun. Arad, apa itu arad? Arad itu barang yang datang belakangan. Sesuatu yang datang belakangan itu pasti akan hilang. Ibarat sesuatu yang menempel, apa yang menempel pasti akan lepas. Jadi yakini bahwa semua yang ada ini adalah sesuatu yang sifatnya sementara saja. Yang kedua, tempatkan dunia dan isinya itu pada tempat yang seharusnya. Kalau kata para ulama, itu di tangan, nggak usah sampai di hati. Kalaupun ada hal-hal di dunia ini yang kita cintai, maka kalau kata, boleh nggak kita mencintai hal-hal yang ada di dunia? Boleh, karena dalam Al-Quran disebutkan zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa. Dihiasi oleh Allah kepada manusia itu rasa cinta di hatinya kepada asyahawat, sesuatu yang menyenangkan, minan nisa. Kalau laki-laki punya istri, wal banin, anak-anak, keturunan, anak cucu. Minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddah, harta. Di sini disebutkan emas perak, sekarang banyak selain emas perak. Wal khailil musawwamah, kuda yang indah, yang punya tanda yang dari jauh kelihatan. Ya mungkin sekarang mobil lah ya, atau apa, kendaraan. Punya motor, kita sayangi motor kita, boleh ya, boleh. Tapi jangan sampai
rasa sayang pada minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahab wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal hars, hewan ternak, wal hars, tumbuh-tumbuhan, tanaman, sawah, semua isinya kebun apa segala macam. Jangan sampai itu melebihi, ya, mendominasi hati kita. Ya, kalau bahasa sekarang itu cintailah, tapi ya tipis-tipis lah gitu ya, nggak usah kelewatan ya. Batasnya adalah dia cinta yang maglub, tidak boleh menjadi cinta yang golib, cinta yang tidak boleh mendominasi, tapi dia berada di bawah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kapan kita bisa tahu mana cinta yang lebih banyak? Ketika ada keadaan di mana kita harus memilih. Apakah misalnya nih, sayang sama anak, nggak mau bikin anak kita nangis, pengen nyenengin anak terus. Tapi ketika sudah mulai tumbuh, dia harus kita latih untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban utama. Contohnya sholat. Muru auladakum li sab'in wadribuhu li ashrin. Muru auladakum bis sholati li sab'in wadribuhum li ashrin. 7 tahun didik. Kalau udah 10 tahun gak mau sholat yang benar, pukul dia. Tapi bukan pukul yang menyakiti, tapi yang mengingatkan. Gara-gara terlalu sayang sama anaknya, 7, 8, 9, 12 tahun dibiarin aja. Sholat kalau mau sholat, kalaupun nggak sholat, lagi main apa nggak mau diingatkan. Nah itu terlalu cinta anak sampai kemudian tuntunan yang baik itu disingkirkan. Tapi boleh ya kita mencintai apa yang kita miliki, boleh, tapi sepantasnya ya. Tidak boleh menjadi sesuatu yang mendominasi. Nah, kalau orang-orang Yahudi ini mendominasi mereka. Jadi itu yang kedua, tempatkan dunia pada tempatnya, di tangan, jangan di hati. Ya, kalaupun di hati, tapi tempatkan di tempat yang sedikit, yang sempit, yang kecil. Jangan dia mendominasi hati kita. Yang ketiga, kata para ulama adalah perbanyak ya, untuk membaca doa Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini untuk meneguhkan hati supaya hati kita ini tetap pada hal-hal yang pokok. Jangan bergeser hati kita pada hal-hal yang gak penting, yang pokok dilupakan. Ya Allah yang maha membolak-balik hati, tetapkanlah hatiku di dalam agamamu, di atas agamamu. Dan yang keempat atau yang terakhir kata para ulama adalah rawat hati kita ini ya. Jadi bukan hanya kita mendoakan, tapi juga merawatnya ya. Karena hati kita ini kan seperti rumah, bapak-bapak, ibu, saudara sekalian. Kalau rumah itu diisi oleh penghuni yang tidak baik, maka orang-orang yang baik tidak akan mau datang ke situ. Katakanlah ada rumah sekian banyak kamar, maka kalau kamar-kamar itu sebagiannya sudah diisi dengan hal-hal yang tidak baik, orang yang baik tidak jadi tinggal di situ. Ibarat misalnya kayak rumah kos ya. Kalau orang kos itu kan ngelihat, begitu datang orang memilih rumah kos, ini orang baik-baik misalnya, tiba-tiba lihat di situ, ya Allah, begajulan semua isinya. Ya. Misalnya katakanlah penjahat isinya di situ di kamar-kamar, nggak mungkin orang yang baik akan saya mau ngekos di sini, nggak mungkin. Dia pasti akan lari, nggak mau ke situ. Maka rawat hati kita. Caranya kata para ulama itu takhliyah wa tahliyah. Tahliyah itu bersihkan, tahliyah itu hiasi. Jadi sebelum menghiasi diri kita dengan hal-hal yang baik, kita bersihkan dulu ya. Makanya ada orang misalnya heran ya, tuh gimana nih kok baca Qur'annya sama gitu ya, rajinnya baca Qur'an misalnya 1 hari 5 juz, tapi kok susah sekali nempel ayat itu di dalam hati. Pagi dibaca, siang udah lupa.
mati-matian dia menghafal. Ya mungkin ya, karena masih ada sesuatu yang tidak cocok dengan Al-Quran di hatinya. Mungkin dia memendam kebencian kepada saudara-saudaranya muslim yang lain ya. Ad-dogoin, al-hiqdu wal-hasad, ada hasad dalam hatinya, ada kedengkian, ada suuzon, nggak tahan Al-Quran di situ. Itulah yang disebut dengan takhliyah. Kho itu takhliyah, mengosongkan dari yang buruk, baru kemudian tahliyah, mengisi dengan yang baik. Nah, itu yang disampaikan oleh para ulama, 4 hal ya, untuk kita bagaimana agar hati kita itu tidak tenggelam di dalam mencintai dunia melebihi ya, daripada yang seharusnya, dan menyingkirkan hal-hal yang lebih penting dari dunia ini. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta kepada kebaikan dan kebenaran.